Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai keutamaan dan kemuliaan Rasulullah dan khususnya yang terdapat dalam Al-Quran. Pembahasan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita terhadap kemuliaan dan kedudukan Rasulullah, sehingga nantinya cinta kita terhadap beliau sallallahu alaihi wa alihi bertambah dengan dasar ilmu. Bagian pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi lebih utama. Dalam Al-Quran surat 33 ayat 6, Allah berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Seperti inilah firman-Nya untuk kita semua, agar mengutamakan Nabi dari diri kita sendiri. Sekarang mari kita simak pernyataan Imam At-Tabari tentang ayat tersebut. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 19, yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 2001, halaman 14 sampai 15. Allah berfirman, Nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi lebih utama dari orang-orang mukmin. Maksudnya lebih berhak dari orang-orang mukmin dan dari diri mereka sendiri, yaitu beliau sallallahu alaihi wa alihi menghukumi kepada mereka dengan apa-apa yang beliau kehendaki. Kami tegaskan, dengan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wa alihi kehendaki. Hal itu diperbolehkan atas mereka. Inilah keutamaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah, sebagaimana yang telah At-Tabari jelaskan, bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi memiliki hak penuh atas diri kita. Selanjutnya, Ibn Qayyim pun mengomentari ayat tersebut dalam kitabnya, dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 31. Ibn Qayyim berkata, mengharuskan dari aulawiyah dan kecintaan ini sempurna dalam mengikuti dan taat serta ridho dan berserah diri. Dari perangkat-perangkat kecintaan adalah ridho dengan hukum beliau sallallahu alaihi wa alihi, menerima perintahnya dan mengutamakan beliau sallallahu alaihi wa alihi dari selainnya. Kami tegaskan, mengutamakan Rasulullah dari selainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pernyataan Ibn Qayyim adalah bahwa kita harus totalitas dalam berserah diri kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan selalu mengutamakan beliau dari apapun. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 20, yang diterbitkan oleh Muasasa Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 202. Rasulullah bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai atau diutamakan dari ayahnya dan anaknya serta semua manusia. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Bahkan di dalam riwayat lain, dengan tegas Rasulullah mengatakan, di dalam kitab yang sama, jilid 29, halaman 583, Rasulullah bersabda, tidak beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai atau diutamakan dari dirinya sendiri. Syuaib Al-Arnaud berkata, hadis sahih. Jangan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang kecil, karena mengutamakan Nabi merupakan salah satu tolok ukur keimanan kita. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi diawali dengan kalimat, tidak beriman seorang di antara kalian. Demikianlah pentingnya kita untuk mengutamakan Nabi dibanding siapapun dan apapun yang ada di kehidupan kita, bahkan diri kita sendiri. Setelah mengetahui bahwa kita harus mengutamakan Nabi dalam segala hal, sekarang bagaimana perintah Allah dalam Al-Quran untuk kita semua tentang adab kepada Nabi? Bagian kedua, menurunkan suara di hadapan Nabi. Salah satu adab yang wajib kita lakukan di hadapan Nabi adalah menurunkan suara kita dan tidak mengangkatnya melebihi beliau sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu juga merupakan perintah dari Allah dalam Al-Quran.
Dalam surat 49 ayat 2, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain." Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku di saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, adapun setelah beliau wafat tidak ada hubungannya. Jika demikian, mari pemirsa perhatikan baik-baik riwayat berikut ini, sehingga nantinya kita dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut tetap berlaku sekalipun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 42, halaman 441. Diriwayatkan dari Aisyah yang berkata, "Aku memasuki rumahku yang Rasulullah dikuburkan di dalamnya, juga ayahku. Aku bisa melepaskan jilbab. Aku pun berkata, mereka adalah suami dan ayahku. Namun ketika Umar dikuburkan bersama mereka, demi Allah, aku tidak memasuki rumah kecuali dengan pakaian yang tertutup karena malu kepada Umar." Kami tegaskan, karena malu kepada Umar. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Jika Umar bin Khattab sudah meninggal dunia, mengapa Ummul Mukminin Aisyah harus malu? Atau memang beliau meyakini bahwa mayit dapat mengetahui siapa yang di sekitarnya? Sekarang mari kita simak pernyataan salah satu ulama yang dijadikan rujukan oleh kelompok Wahabi, yaitu Ibn Qayyim. Dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami, cetakan pertama tahun 2004, halaman 64. Ibn Qayyim berkata, dalil-dalil bahwa mayit mengetahui orang yang hidup menziarahinya. Ibn Abdil Bar berkata, telah kokoh dari Nabi yang bersabda, tidak ada seorang pun yang melewati kubur saudaranya yang mukmin yang dia kenali di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan mayit tersebut mengetahuinya dan menjawab salamnya. Lalu Ibn Qayyim berkata, ini merupakan nas bahwa mayit mengetahuinya dan menjawab salam. Disusul oleh ulama lain dari kelompok Wahabi dalam kitab Al-Ahkam Al-Janaiz karya Al-Albani yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif halaman 272. Al-Albani berkata, perkataan Ibn Tin, mayit tidak melaksanakan sholat, tidak benar karena belum terdapat nas di dalam syariat yang menafikannya. Hal tersebut termasuk perkara gaib yang tidak boleh memastikannya kecuali dengan dalil. Sedangkan dalilnya tidak didapati. Bahkan terdapat nas yang menggugurkan perkataan tersebut, yaitu sholatnya Nabi Musa di kuburnya sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra, seperti periwayatan Muslim. Begitu pula sholatnya para nabi di belakang Rasulullah pada malam tersebut, seperti yang tercantum dalam kitab Sahih. Bahkan telah kokoh sabda Nabi, para nabi hidup di kubur dan mereka mengerjakan sholat. Dari pernyataan Ibn Qayyim dan Al-Albani, sangat jelas bahwa mayit di dalam kuburnya masih dapat mendengar, apalagi jasad-jasad para nabi yang mana tadi telah disebutkan bahwa mereka melaksanakan sholat di kuburnya. Apa dampak bagi orang yang mengangkat suara di hadapan nabi? Allah berfirman, akan terhapus semua amal kalian, sedangkan kalian tidak menyadari. Bahkan ayat tersebut terpampang jelas di kubur suci Nabi. Seperti inilah cinta Allah kepada nabinya, bahwa hanya dengan mengangkat suara di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membuat semua amal kebaikan kita menjadi gugur. Bahkan terdapat larangan dari Allah bagi mereka yang memanggil Rasulullah dengan kalimat Ya Muhammad. Mari kita simak ayat berikut. Pada surat 24 ayat 63, Allah berfirman, janganlah jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh putri tercinta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah ketika ayat ini turun. Dalam kitab Mustadrak Safinah Al-Bihar karya Asy-Syahrudi jilid 8 yang diterbitkan oleh Muassasah Nashril Islami, cetakan tahun 1419 Hijriah, halaman 244. Diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah ketika turun surat 24 ayat 63 berkata,
Aku takut memanggil Rasulullah dengan Abah, maka aku mengatakan, wahai Rasulullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi memalingkan wajahnya dariku beberapa kali, lalu mendatangiku dan bersabda, wahai Fatimah, sesungguhnya ayat tersebut tidak turun untukmu, tidak pula untuk keluarga dan keturunanmu. Engkau dariku dan aku darimu. Sesungguhnya ayat tersebut turun untuk yang tabiatnya kasar lagi keras dari bangsa Quraisy, yang mana mereka sombong lagi congkak. Katakanlah, wahai Abah, sesungguhnya sebutan itu lebih menghidupkan hati dan lebih membuat Tuhan ridho. Seperti inilah rasa takut yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah terhadap larangan Allah di dalam ayat tersebut. Padahal kita semua mengetahui bahwa beliau alaihissalam adalah belahan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Seperti inilah sebagian dari kedudukan dan kemuliaan Rasulullah yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semoga dengan semakin mengenal dan mempelajari tentang kemuliaan Nabi, kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan ilmu dan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bagian ketiga, meminta izin. Adab selanjutnya yang Allah firmankan di dalam Al-Quran adalah meminta izin jika hendak memasuki rumah Nabi. Dalam surat 33 ayat 53, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, akan tetapi juga tetap berlaku sampai sekarang. Itu pun bagi Muslim yang masih meyakini bahwa Rasulullah mengetahui siapa yang mendatanginya. Karena itu, hendaknya muslimin jika hendak memasuki rumah Nabi atau Masjid Nabawi agar meminta izin kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi sebelum memasukinya. Karena salam yang diucapkan oleh seorang muslim yang memasuki rumah Nabi, beliau sallallahu alaihi wa alihi akan menjawabnya. Sebagaimana riwayat berikut ini. Dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, Riyadh, cetakan pertama tahun 1996, halaman 524. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwa Abul Qasim, yaitu Rasulullah, di tangannya, sungguh Isa bin Maryam akan turun sebagai imam yang mengadili dan penghukum untuk keadilan. Sampai kalimat, kemudian jika dia berdiri di samping kuburku dan berkata, wahai Muhammad, sungguh pasti aku akan menjawabnya. Al-Albani berkata, sanad riwayat ini bagus, seluruh perawinya terpercaya, perawi Bukhari Muslim, selain Abu Sakhar, dia adalah Humaid bin Ziyad Al-Kharrat, termasuk perawi Muslim saja. Kami sarankan kepada para pemirsa, jika datang ke Madinah untuk menziarahi kubur suci Nabi, sebaiknya meminta izin kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi sebelum memasukinya. Dan jangan sampai mengangkat suara ketika di hadapan kubur beliau sallallahu alaihi wa alihi. Adab semacam inilah yang tidak diperdulikan oleh mereka yang selalu menganggap bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi itu manusia biasa.